Hari ini untuk sesi ketiga itu Teh Ica. Teh Ica kalau nggak salah. Iya. Iya. Biasa menunggu Bu Ica aktif. Kita akan bersama-sama Bapak Ibu sekalian bahwa kita sekarang sampai di sesi 3. Insya Allah kita kurang lebih ada sekitar 60 menit ke depan, masuk dengan di dalamnya ada tanya jawab. Jadi kepada Bapak pemateri, Pak Dr. Marzuki, kita sediakan waktu ini sekitar 20 atau 30 menit untuk sesi tanya jawab. Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada kesempatan sesi 3 ini saya Batinah sebagai host dan akan ditemani oleh rekan kami yaitu Bu Ica. Ya, halo. Bu Ica ada? Kalau tidak, untuk mengefektifkan waktu, Bapak Ibu kita persilahkan kepada Bapak Dr. Marzuki untuk menyampaikan materi. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih, suara saya terdengar? Jelas Bapak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa, yang saya hormati para narasumber yang sudah lebih dahulu menyampaikan. Ada tadi Pak Dr. Tony Toharudin selaku Dirjen GTK Kemenak, dan ada Bu Dr. Heni yang luar biasa, dan Bapak Ibu yang lain. Ada host, ada co-host, ada moderator yang memimpin jalannya webinar ini. Izinkanlah saya Marzuki dari LPMP Jawa Timur juga merangkap Ketua Ikatan Guru Indonesia Wilayah Jawa Timur untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu ya. Ini menyambung dari materi Bu Dr. Heni tadi terkait dengan model-model pembelajaran yang kita gunakan untuk bagaimana menyusun RPP Merdeka Belajar ya. Ini saya Bapak Ibu, saya selain guru di media suara juga ngajar di SMA Al-Azhar Melati Gresik. Saya juga Ketua IG Wilayah Jawa Timur, juga Caketum ya, ini periode 2021-2026 dalam rangka untuk perebutan menjadi Ketua Umum. Saya di Gresik ya, di Bunga Gresik, saya pecinta Indonesia mulai S1 S3. Nomor HP yang bisa catat Bapak Ibu 081331677965, email marzuki63@gmail.com, Facebook Mas Marzuki, guruku idolaku, Ikidatem Sharing and Brand Together. Mungkin di acara Bapak Ibu sudah berteman dengan saya, bisa chatting. Ini Bapak Ibu, ini buku saya ke-16, ini buku Solo Legend for Better Generation ya. Ini termasuk buku bestseller dan bestsellers ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih laris manis ya. Kemudian buku ya, Bapak Ibu sekalian, ini materi kita ya, kita nanti akan bagaimana menyikapi isu kebijakan pendidikan sekarang ya. Lalu kita renungkan kembali tentang RPP Merdeka Belajar, ini banyak istilah nanti. Terus bagaimana kiat menyusun RPP dengan Surat Edaran 14 tahun 2009 ya dari Mas Menteri, mencermati format RPP Merdeka Belajar pada pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ya. Ini pokok yang kita diskusikan ya, Bapak Ibu, terkait dengan isu ya kebijakan pembelajaran jarak jauh. Ini sangat menarik sekali kita diskusikan ya. Jadi mulai pemerintah pusat sampai di tingkat sekolah ini selalu membicarakan bagaimana pembelajaran jarak jauh yang efektif dan menyenangkan, yang disenangi oleh siswa. Tadi Bu Dr. Heni sudah menyampaikan model-model pembelajaran. Nanti bagaimana penerapannya ini sangat tergantung Bapak Ibu di lapangan. Bagaimana model pembelajaran membuat anak lebih senang pada belajar, bukan sebaliknya ya, mau lebih membosankan karena ujung-ujungnya model pembelajaran adalah memberikan tugas ya. Ini yang harus kita diskusikan.
Nah, terkait dengan bagaimana pembelajaran yang bertanggung jawab ini diawali dengan menyusun perencanaan. Jadi perencanaan ini menjadi penting sekali. Bagaimana kita merencanakan sehingga nanti anak merasa terlayani dengan baik. Anak merasa difasilitasi guru, anak merasa butuh ya dengan proses belajar, bukan sebaliknya. Kalau tanpa perencanaan baik dikhawatirkan nanti anak belajar menjadi beban. Kemudian bagaimana melakukan pembelajaran yang lebih memotivasi. Ini yang perlu kita pastikan ya, bahwa apakah anak-anak ini mampu nggak untuk mengembangkan motivasi dirinya, menumbuhkan motivasi diri. Apapun model yang kita gunakan harus bisa memunculkan motivasi diri anak. Pak, menurut penelitian John Hattie, Pak Ibu ya, di sini prestasi belajar anak atau hasil belajar anak ini 49% dari motivasi diri anak. Apapun model yang kita lakukan harus mampu memunculkan motivasi diri anak. Kemudian dari guru itu 30%. Kalau kita jumlahkan 30% dengan 49, ini 79%. Selayaknya 79% ini anak bisa hidup layak di era milenial, era revolusi industri 4.0 ya. Yang jadi masalah kan anak nggak sampai 49%, guru tidak sampai 30%. Nah, ini yang menjadi evaluasi kita bersama. Nah, kemudian Bapak Ibu, RPP Merdeka Belajar ini seperti apa? Bagaimana surat edaran dari Mas Menteri ini, yaitu intinya dalam penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran, penyederhanaan RPP ya. Jadi RPP ini yang penting apapun yang dilakukan guru nanti adalah yang efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Tadi Bu Eni sudah menyampaikan apapun modelnya di sini, yaitu nanti harus berorientasi pada peserta didik. Jadi ada efisiensi berarti praktis ya, efektif berarti berorientasi pada capai tujuan. Kemudian inti dari RPP nanti apapun modelnya, formatnya, bentuknya, paling tidak itu minimal ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, dan ada penilaian pembelajaran assessment. Jadi 3 itu. Selebihnya silakan dikembangkan sesuai dengan kemampuan guru yang sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Guru cara bebas memilih. Ini ya, ini yang harus kita garis bawahi. Guru dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri, yang mana ini adalah untuk keberhasilan murid. Ya. Jadi kita diberi kebebasan. Ini harus kita garis bawahi. Kalau pemerintah sudah menggariskan minimal ada 3, ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan belajar, ada asesmennya, maka selebihnya diserahkan bagaimana formatnya, bagaimana bentuknya, andaikan ada tambahan komponen menjadikan lebih jelas, lebih enak dalam pembelajaran, bukan sebaliknya. RPP yang telah digunakan guru dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan tadi ya. Jadi yang penting membuat dan mau mempraktekannya. Ini yang harus jadi perhatian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini ya. Jadi RPP kita ini yaitu nanti tadi saya sampaikan efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. Efisiensi di sini berarti bahwa RPP ini tidak boros waktu ya, tidak banyak bertele-tele, tapi betul-betul bisa digunakan. Efektif berarti ini nanti dalam mencapai tujuan itu pas, apa direncanakan bisa dicapai. Berorientasi pada peserta didik, tadi ada pelibatan peserta didik. Ini jadi ada perubahan paradigma dari teacher centered menjadi student centered. Ini yang menjadi garis bawahi selama ini. Kadang-kadang guru masih dominan, maka guru yang menguasai kelas, guru di sini belum bisa membelajarkan peserta didik. Waktunya banyak diambil guru daripada guru memfasilitasi anak untuk mencari tahu. Guru masih cenderung memberitahu. Ini yang harus kita tinggalkan. Tadi komponennya minimal ada 3, ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran misalnya ketika pendahuluan, bagaimana kita mempersiapkan peserta didik secara mental maupun fisik ya. Bagaimana sebelum belajar anak sudah termotivasi untuk belajar. Maka di sini perlu juga persepsi baik terkait dengan materi yang sudah dikuasai, materi yang akan dilatihkan, dan menurut pengalaman peserta didik ya, pengalaman
maupun pengetahuan tadi ini dikoneksikan dengan materi yang akan dibelajarkan. Tujuan dan orientasi ini penting sekali, perlu disampaikan. Kadang-kadang guru lebih suka menyampaikan babnya, materinya daripada kompetensinya. Ini yang perlu direvisi ya, perlu dikoreksi, perlu direfleksi bahwa setiap pembelajaran itu kompetensi apa yang dikuasai. Maka tujuan indikator perlu disampaikan. Ruang lingkup materi ini akan mempertegas, akan memberikan arahan pada didik sampai di mana belajarnya. Kemudian kegiatan pembelajaran tadi disampaikan oleh Bu Dr. Eni, ya ini ya, jadi di sini terkait dengan pendekatan saintifik ya, seperti apa ya pendekatan saintifik tadi. Ada di dalam saintifik ada 5M ya, mulai dari apa tadi menanya, mengumpulkan informasi, sampai pada mengolah informasi, menyaji informasi, mengomunikasikan dan seterusnya. Nah, di sini model-model yang dengan pendekatan saintifik jadi penting sekali. Tadi Bu Dr. sudah menyampaikan banyak model, nanti silakan Bapak Ibu kembangkan ya. Kemudian kompetensi, pengetahuan, keterangan sikap harus jelas terlatihkan. Nanti Bapak Ibu yang penting itu kalau menyampaikan di kompetensi pengetahuan misalnya, kan ada faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Itu model apa yang cocok? Ini menjadi pertanyaan besar ya. Kemudian ketika di akhir pembelajaran ada rangkuman, ada refleksi, ada umpan balik, ya ini yang harus dilakukan oleh guru bersama siswa sehingga siswa itu dapat sesuatu. Terus bagaimana menindaklanjuti ini juga menjadi perhatian kita semua ya. Ini Bapak Ibu contoh analisis ya. Jadi memang pertama sebelum mengajar menganalisis mulai dari SKL-nya, mengecek pengetahuan KD3-nya, di sana ada materinya apa? Materinya berupa faktual. Kemudian keterampilannya apa? Apakah abstrak atau konkret? Kalau faktual itu cara model apa yang cocok. Nah, di sini menjadi penting sekali. Jadi Bapak Ibu lihat KD-nya, di situ materi masuk apa? Apakah faktual, konseptual, prosedural atau metakognitif? Kalau keterampilannya itu apakah abstrak atau konkret? Ini pasangan semacam ini menjadi perhatian dalam memilih model. Nanti silakan KD-KD dikembang menjadi indikator. Kan ada indikator pendukung, ada indikator kunci, ada indikator pengayaan ya. Kemudian baru Bapak Ibu nanti menentukan yaitu modelnya seperti apa. Kemudian materinya apa, kemudian di sini kegiatan pembelajaran dan penilaian seperti apa. Jadi ini satu lembar sebagai rancangan bagaimana membuat RPP nanti. Nah, kemudian bagaimana formatnya Bapak Ibu? Kita cepat aja, nanti yang lebih penting adalah bagaimana tanya jawab ya. Di sini yaitu tetap menggunakan format RPP yang telah ada selama ini. Jadi Bapak Ibu silakan format yang ada selama ini bisa diedit sedemikian rupa, bisa digunakan. Yang penting tadi itu anak-anak tidak terlibat aktif dalam pembelajaran. Anak-anak mencari tahu, bukan diberi tahu. Yang kedua, memodifikasi format RPP yang ada menjadi lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada peserta didik ya. Jadi yang Merdeka Belajar tadi, guru diberi kebebasan untuk merancang RPP, yang penting minimal ada tujuan, ada kegiatan pembelajaran, kemudian ada berorientasi pada peserta didik. Yang ketiga, silakan gunakan 3 komponen tadi, tujuan, pembelajaran, langkah-langkah belajar dan penilaian, plus komponen pelengkap. Ya, jadi Bapak Ibu tidak harus 3 saja, tapi silakan tambahkan. Yang penting Bapak Ibu menggunakannya dalam pembelajaran. Nah, kemudian RPP yang sederhana ini, jadi Bapak Ibu sekali lagi saya tegaskan ya, bahwa kita diberi kebebasan untuk membuat, memilih, mengembangkan, dan menggunakan RPP dari prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. Jadi sampai hari ini pun LPMP Jawa Timur tidak membuat kebijakan terkait ini. Kebijakannya diserahkan pada sekolah, para guru-guru mengembangkan apapun formatnya, apapun modelnya, yang penting digunakan dalam pembelajaran dan mudah dipraktekkan dalam membelajarkan peserta didik ya. Nah, mengenai formatnya dipersilakan ya, jadi silakan seperti apa monggo.
Di sini ada beberapa contoh ya, bisa bentuk deskripsi, tabel, kombinasi deskripsi dan tabel. Nah, kita lihat yang pertama adalah format semacam ini nih, model deskripsi ya, bahwa ada kerja, kemudian narasinya disusun ke bawah. A, tujuan, B, kegiatan pelajaran, C, penilaian, baru nanti di sana cadangan, mapel, dan lain sebagainya. Ini minimal, Bapak Ibu bisa menambah beberapa komponen yang dianggap bisa memperjelas ya, bukan memperkeruh ya, bukan mempermudah, bukan mempersulit ya, baik bagi guru sendiri maupun orang lain yang menilai. Model yang kedua Bapak Ibu, ini ada identitas, ini model tabel atau metrik, ada tujuan pembelajaran, ini ya, jadi kolom pertama tujuan pembelajaran, kolom kedua adalah kegiatan pembelajaran, ada pendahuluan, ada inti, ada penutup, kolom ketiga ada penilaian hasil belajar. Silakan Bapak Ibu mana yang lebih nyaman, apakah model narasi tadi, model deskriptif atau model metrik semacam ini. Disilakan, yang penting Bapak Ibu mau menggunakan dalam proses pembelajaran yang banyak melibatkan peserta didik dalam belajar. Guru lebih banyak mendorong juga mencari tahu daripada memberi tahu. Kemudian ini adalah lost connection audio ya Pak Marjuki. Ya, sepertinya begitu, Pak. Iya, lost ya, Pak ya. Iya, Bapak Ibu sekalian, sambil kita menunggu Bapak Rizky bergabung kembali, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan. Kalau pada hari ini Bapak Ibu, kita akan menerima sebelum zuhur itu 3 materi. Tadi materi pertama dari Ban SP, kemudian materi kedua dari Ibu Dr. Yoni tentang model-model pembelajaran, dan yang ketiga ini materi tentang RPP Merdeka. Kemudian nanti kita istirahat dulu jam 12 Bapak Ibu ya, jam 12 sampai jam 1. Nanti jam 1 sampai diperkirakan jam 2 atau lebih, kita akan bareng-bareng lagi menggunakan link yang sama, yaitu masih link ini. Kita akan menyimak pemaparan dari Rizky dan Pak Salihudin. Itu terkait dengan format RPP. Ini mungkin sebagai panduan saja ya. Seperti tadi katakan oleh Pak Pemateri, ini kan bebas sebetulnya. Tapi nanti insya Allah jam 1 sampai jam 2 atau mungkin jam 2 lebih itu ada pemaparan materi dari Gus Lutfi dan Pak Solihudin terkait dengan RPP Mapel PAI, ya, RPP Mapel PAI, begitu ya. Kemudian untuk kegiatan besok, untuk kelas PAI, SI dan sebagainya mungkin ditiadakan karena dia dianggap kegiatannya ditarik ke nanti siang jam 1 sampai jam 2 lebih itu ya. Besok para pematerinya Pak Gus Lutfi dan Pak Solihudin itu insya Allah ada kegiatan yang lain sehingga dialihkan ke nanti siang. Tetapi untuk mapel-mapel yang lain Bapak Ibu ya, untuk mapel-mapel yang lain besok ada pemaparan materi dari pematerinya masing-masing yang akan menggunakan Zoom meeting. Insya Allah Zoom meetingnya nanti akan dibagikan oleh panitia di grup WhatsApp-nya masing-masing. Jadi kita hanya 2 hari Bapak Ibu ya, tanggal 23 dan 24 besok untuk kegiatan pemaparan materinya. Selebihnya bagaimana Bapak Ibu? Selebihnya adalah dari tanggal 24 sampai tanggal 31 Desember. Bapak Ibu adalah menyelesaikan tugas-tugas yang akan diselesaikan, yang akan diberikan oleh pematerinya masing-masing.
silakan nanti tugas yang diberikan oleh pematangnya masing-masing untuk diselesaikan sebelum tanggal 31 Desember. Untuk komunikasi, kita masih menggunakan grup WhatsApp masing-masing. Kemudian mungkin nanti diinformasikan apakah ada Google Classroom untuk masing-masing grup ataukah tidak. Insya Allah nanti akan diinformasikan berikutnya oleh panitia. Kang Hendra, Pak Marzuki sudah ini. Baik. Siap. Pak Agus sudah ada di bawah atau gimana? Masih di bawah ya Pak Agus ya? Ya, coba. Ya, kita tengok. Ya, mohon maaf Bapak Ibu karena Pak Marzuki ada... Halo, mendengar suara saya? Sudah Pak. Oke, maaf ini terlempar ini ya. Oke, mohon maaf ini terlempar. Ini tolong saja simpan Marzuki MPD ya untuk share screen. Ya siapa? Saya ini simpan kembali. Oke. Siapa? Ini masih off ini untuk share screen-nya. Yang Marzuki MPD. Ya, saya Pak. Masih off nih untuk screen-nya. Oh, Pak ya. Ya, sebentar Pak. Oke, tolong jadikan kuas ya. Marzuki MPD. Marzuki MPD Pak ya. Ya Pak. Bapak namanya Marzuki MPD, tapi Marzuki MPD yang atas sendiri tuh Marzuki MPD. Ada dua namanya. Ada Marzuki saja, ada Marzuki MPD. Bapak bisa ini paling atas sendiri, MM kodenya, MM. Sudah masuk dua-duanya? Sudah masuk. Ini cuma yang satu belum jadikan kuas. Nggak bisa share screen ya. Share screen-nya nonaktif, jadikan kuas saja. Ya siap Pak, saya jadikan presenter Pak ya. Ya presenter. Ya silakan Bapak. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu kita simak kembali pemaparan dari Pak Dr. Marzuki. Silakan Bapak. Ya, jadi ini Bapak Ibu, mohon maaf ini ternyata tiba-tiba putus ini ya membuat ini Bapak Ibu ya. Jadi di KD3 itu ada 4 dimensi, ada dimensi faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif. Kemudian ini dasarnya ya kalau KD faktual, KD3 itu misalnya faktual, konseptual, discovery dapat dipilih modelnya discovery dan inquiry learning. Ini dasarnya ya. Mengapa kita milih discovery dan inquiry? Kalau KD3 itu faktual atau konseptual. Kemudian kalau berikutnya ini KD3-nya itu prosedural, disarankan pilih project based learning dan problem based learning. Ini masih dilihat dari dimensi KD3 ya. Kemudian Bapak Ibu, ini tolong dicatat ya. Jadi kalau materinya itu atau KD3-nya faktual dan konseptual, disarankan model yang dipilih discovery learning dan inquiry learning. Tapi kalau KD3 itu prosedural, disarankan project based learning dan problem based learning. Kemudian Ibu, kita lihat yang KD4 ya. KD4 di sini dari K4, nah ini bahwa kita tahu bahwa keterampilannya ada 2 dimensi, ada abstrak dan konkret ya. Kalau KD4-nya itu abstrak, dipilih discovery learning dan inquiry learning. Discovery learning, inquiry learning, dan problem based learning. Tapi kalau KD4-nya itu konkret, dapat dipilih yaitu project based learning. Ini project based learning.
nanti apapun yang Bapak Ibu lakukan dalam terus dan sikap sosial ya, apapun modelnya. Kemudian Bapak Ibu, kita coba latihan ya. Kita latihan di sini bagaimana KD3 itu misalnya kalau faktual ketemu KD4-nya abstrak, maka disarankan adalah inquiry learning dan discovery learning. Dan kalau faktual ketemu konkret, disarankan inquiry learning dan discovery learning. Jadi di sini tidak ada bedanya baik konkret maupun abstrak. Tapi kalau materinya itu konseptual, ketemu abstrak atau konkret, maka dijalankan inquiry learning dan discovery learning. Tapi kalau materinya prosedural atau metakognitif, di sini ketemu abstrak, disarankan problem based learning. Tapi kalau materinya ini prosedural, ketemu konkret, disarankan project based learning. Ini Bapak Ibu, ini adalah cara kasar untuk memilih model. Ada lagi cara yang lebih halus Bapak Ibu. Ini kita lihat satu persatu cara yang lebih halus. Nah ini, kalau faktual ketemu abstrak, disarankan inquiry. Ya, kalau KD 3.1 misalnya abstrak, ketemu 4.1 kok faktual ketemu abstrak, disarankan inquiry learning. Abstrak, faktual ketemu konkret, tetap inquiry learning. Konseptual ketemu abstrak, discovery learning. Konseptual ketemu konkret, discovery learning. Jadi kalau materinya konseptual, disarankan modelnya adalah discovery learning. Kalau materinya prosedural ketemu abstrak, disarankan problem based learning. Prosedural ketemu konkret, disarankan project based learning. Jadi kalau ada pertanyaan, bila mana milih model inquiry jika materinya faktual ketemu abstrak atau konkret. Bila mana discovery learning, bila materinya itu konseptual atau ketemu KD4-nya abstrak atau konkret. Bila mana problem based learning, bila KD3-nya prosedural ketemu abstrak. Bila materinya prosedural ketemu konkret. Ini memang sebagai patokan kita milih model. Kalau KD3-nya faktual ketemu abstrak atau konkret, maka di sini Bapak Ibu gunakan inquiry learning. Untuk apa inquiry learning? Untuk melatih berpikir kritis ya. Jadi inquiry ini adalah untuk berpikir kritis dan pemecahan masalah. Di sini biasanya masalahnya tidak ada di dalam KD itu, maka di sini disebut masalah tidak ada. Tapi kalau materinya itu di sini konseptual ketemu abstrak atau konkret, disarankan discovery learning. Untuk apa? Untuk melatih berpikir kreatif dan inovatif dan tadi dapat menemukan masalah atau prinsip. Di sini biasanya masalahnya di KD belum padam, maka guru yang membuat masalah. Contoh, anak-anak diminta untuk membuat wedang jahe. Ya. Jadi wedang jahe itu ada masalah dibuat oleh guru. Kemudian kalau materinya prosedural ketemu abstrak, maka di sini disarankan problem listening untuk pikir kritis ya, tapi masalahnya masalah yang otentik, masalah yang betul terjadi, yang dihadapi oleh peserta didik. Kemudian kalau di sini materinya itu prosedural ketemu konkret KD4-nya, maka ini disarankan adalah project listening untuk melatih berpikir kreatif, inovatif, dan di sini cirinya kalau project ada produk ya, ada by product. Kemudian untuk teaching factory atau TEVA di sini sama dasarnya pada project listening, yaitu prosedural ketemu konkret. Masalahnya masalah baru, berarti guru lah yang membuat masalah, dibedakan oleh siswa. Yang penting ada produk ya, di sini ada produk ya. Ini adalah teaching factory dan biasanya produknya itu adalah masal ya. Jadi produknya itu masal. Kemudian PBT maupun PBT problem based of training atau problem based education of training sama dasarnya prosedural ketemu konkret, masalah baru berarti guru yang buat masalah. Ini melatih berpikir kreatif, inovatif, dan ada produk dan berupa jasa ya. Ini gambaran kasar untuk memilih model ya. Ini hanya sebagai guideline ya. Kita coba praktekkan. Kita lihat KD 3.1 pasalnya 4.1. Umur KD 3 ini kalau kita menganalisis ya, jadi KD manapun kalau dimutilasi selalu ada kompetensi, ada materi. KD 4 sama ini kompetensi dan materi.
Untuk KD3 kita lihat adalah materinya. Pak Ibu di sini materinya ini kira-kira apa dimensinya? Nah, di sini adalah materinya. Kemudian ini ada yang merah ini. Jadi kalau KD4 lihat kompetensinya, KD3 lihat materinya. Kira-kira materinya ruang lingkup, biologi dan seterusnya itu apa dimensinya? Nah ini misalnya konseptual. Kita tulis konseptual, ketemu menyajikan dalam konkret, maka model yang disarankan adalah discovery learning ya. Ini Bapak Ibu, jadi kita pilih model tidak ngawur ya. Selama ini saya yakin masih banyak yang ngawurisasi. Yang penting buat model dan tidak tahu alasannya mengapa model A, B, C dan seterusnya. Kemudian mungkinkah pertanyaannya, satu KD itu ada faktual, ada konseptual, ada prosedural, dan ada metakognitif ya. Ini kita cek ya. Contoh ini KD3 dalam menganalisis gempa bumi, sabuk bumi, proses tsunami, dan dampaknya terhadap kehidupan ekonomi sosial masyarakat yang kena tsunami. Kita lihat ya Bu di sini ya. Kita lihat di sini, oh ini gempa bumi adalah faktual. Kita tulis faktual. Faktual ketemu menyajikan adalah konkret. Berarti kira modelnya adalah model inquiry learning ya. Oh ini putus lagi. Bapak Ibu ini putus lagi Bapak Ibu ya. Ini putus Iya, lagi. betul, Pak. Aduh, ini tetap ini. Bapak mohon maaf, mungkin sekitar 5 menit lagi untuk Oh gitu ya. Ini tolong saya jadikan Pak co-host lagi. Tolong jadikan co-host lagi. Supaya nanti bisa share screen. Siap Pak. Bisa ketemu Marjuki MPD tadi? Supaya nanti bisa share ya, screen. satu lagi terlempar Pak ya? Iya, tadi terlempar ya. Supaya diaktifkan lagi. Jadikan co-host lagi. Saya cari dulu Pak. Oke, sini. silakan Pak. Dijadikan co-host supaya bisa share screen. Pengawas madrasah bisa. Halo Bapak Ibu, gimana saya bisa jadikan co-host? Halo, ada orang? Lagi diusahakan Bapak untuk Ya kalau nggak bisa langsung saja. Ya, kalau nggak bisa langsung tanya siapa aja. Bapak. Oh ya, boleh langsung bisa sambil tanya jawab gitu Pak ya? Kalau bisa jadikan call dulu, kalau nggak bisa tanya jawab ya. Ini masih ada sedikit lagi selesai Pak. Silakan ini di atas sendiri biasanya. Tolong jadikan call sendiri. Atau presenter, jadikan presenter gitu. Iya Pak. Ini kebetulan kalau yang Pak Marzuki MPD itu saya tidak menemukan Pak. Tapi kalau tidak menemukan. Iya ada. Oh iya. Bentar. Ini ya. Mungkin ini apa putus ini ya. Iya mungkin seperti itu. Ya bisa sambil kalau tidak ada tanya siapa aja nanti. Yang bakalnya nanti. Ya, silakan Teica dipandu. Halo Bu Ica. Teica Kleman, ada Teica tak? Dah masuk. Ya Teica, Bu Ica kayaknya masalah. Suara saya terdengar tidak? Sudah muncul Bu Ica. Dengar. Kang Hewan, ada penanya dari Bu Elis Suciati. Boleh dibuka? Siapa Bu? Bu Elis Suciati yang raise hand. Bu Elis sudah. Ya, silakan memberikan pertanyaan. Saya ini sudah muncul. Jadikan presenter ya, ini sudah bisa muncul.
Ya, siapa? Oh iya. Ya, Bu Elis, silakan. Apa Bu Elis? Ambil Pak Martin. Ya, silakan Bu Ibu. Monggo Silakan. pertanyaan. Sesi ketiga. Oh, coba. Yang lain Pokoknya untuk Bu Elis itu saja coba Pak Irwan. Siap. Kita ganti ke yang lain ya. Bapak Ibu, Bu Elisnya ngomong jaringan. Oh iya. Oke Bu, gini daripada rame ya di mute semua dulu. Orang di cuma dulu ini saya sampaikan Yang Ibu Elis lanjutkan penjelasannya ya. Iya daripada rame di mute dulu aja. Saya lanjutkan ke penjelasannya. Ya. Ibu ya, ini sambil menunggu ada pertanyaan yang jelas. Kita lihat ya, dia ada faktual, kita tulis ketemu konkret. Ini pembelajaran inquiry ya. Ini kalau konseptual satu bumi ya, ini ketemu konkret, ini disarankan discovery. Proses tsunami ini prosedural, ketemu konkret disarankan PJBL ya. Karena prosedural ketemu konkret. Metakognitif dampak terhadap kehidupan ekonomi sosial. Ini metakognitif ketemu konkret mengikuti model sebelumnya. Ini bahwa satu KD itu bisa beberapa model. Nanti tergantung dari JP-nya yang ada, bisa kalau 6 JP bisa 2 atau 3 model, silakan ya. Kemudian Ibu ini yang perlu kita ketahui ya, ini ada pertanyaan ya, ada strategi, ada pendekatan, ada model, ada metode, teknik, ada pendekatan, model, strategi, ada metode, ada teknik. Menurut Bapak Ibu mana yang benar? Silakan bisa jawab di chat atau resen atau langsung unmute untuk menjawab kira-kira model yang satu atau model yang kedua. Mana yang benar ini? Silakan Bapak Ibu untuk menjawab. Satu Pak. Kira-kira model yang mana yang benar, satu atau dua? Tadi strategi, pendekatan, model, kemudian metode baru teknik ya. Mungkin ya. Yang lain monggo. Ada yang satu, ya, banyak milih satu ini ya. Pak Risa satu. Nah, silakan yang lain. Antara 1 dan 2 kira-kira mana yang benar ya. Bu Puspitasari nomor 2 ya. Saya yakin punya alasan masing-masing ya. Bu Siti Nuryati 2, Bu Cucu 1 ya. Oke. Ada Pak Ade 1 ya. Mana yang benar, strategi dulu baru pendekatan atau pendekatan dulu baru model baru strategi. Pak Muhammad 2, ada Pak Anjana 2, Pak Aziz 2 ya. Mana betul ini? Ya, Bu Siti 2, Bu Yulia 2. Oke, Ibu. Ini jawabannya Ibu ya. Jadi langsung aja. Yang penting apapun modelnya, urutannya, nggak penting itu ya. Yang penting laksanakan, praktekkan ya. Kita nggak perlu berdarah-darah, nggak perlu berdebat. Yang penting Bapak Ibu membuat dan praktekkan saja ya. Ini kemudian, ini Ibu. Nanti dalam pemilihan pembuatan RPP mulai dari pemetaan KD esensial, karena ini era PJJ ya, jadi tidak semua KD dilatihkan, yang penting adalah kompetensinya, bukan materinya ya. Kalau sudah membuat pemetaan atau prota atau promes ya, silakan nanti Pak Ibu, ini buat 1 tahun, baru dibuat silabusnya ya. Setelah ada prota, kemudian promes, ada silabus, ini kompetensi sama ini kolomnya ya, ada KD-nya, ada materi pokoknya, kegiatannya, ini tatap muka atau tatap TM tatap maya ya, ada tatap muka maya, di sini TD tatap daring ya, jadi tatap daring ada tatap muka ya, jadi tatap muka ada daring. Kemudian Bapak Ibu di sini indikator keberhasilan, kemudian penilaian dan teknik bentuk alfa ini seperti biasa ya. Silakan yang penting dibuat prota promesa. Baru di sini sesuaikan dengan kondisi apakah nanti PJJ-nya itu tatap muka atau tatap daring. Nah, kemudian di sini sumber belajarnya silakan ya,
TM atau TMTD atau TD saja, silakan ya. Nah, ini Bapak Ibu contoh pembelajaran daring RPP-nya nanti silakan. Ini yang model daring, model online, berarti full daring, ada KD-nya, ada tujuannya. Kemudian di sini ada kegiatan daring, kemudian ada penugasan, ada asistensi daring ya. Jadi silakan ini kalau gini modelin satu lembar cukup ya. Yang penting bagaimana daring ini bisa dilaksanakan ya. Kemudian ini yang model blended learning ya. Blended learning ini cirinya di mana ada tatap muka dulu, kemudian dilanjut daring, kemudian ada penugasan mandiri ya. Ini model blended learning. Ada model flip classroom. Nah, di sini siswa ada kegiatan belajar dulu. Jadi kegiatan belajar dulu baik misalkan di luar rumah atau di luar kelas, kemudian kegiatan dalam kelas, baru di sini kegiatan di luar kelas lagi. Ini flip classroom ya. Kemudian di sini terima kasih. Ya silakan kalau ada pertanyaan kami bantu bisa menjawab sebisanya. Kalau ada kesulitan bisa dibantu yang lain. Monggo Pak Bu. Ya, terima kasih. Kita sudah ini Pak terhubung. Iya, terima kasih. Silakan nama dari mana? Bu Ica ada Pak Irwan ya, saya sudah buka. Halo Pak Irwan. Silakan. Oh iya, silakan Pak Iwan. Saya sudah buka. Pak Iwan dari mana? Silakan yang resen dulu, baru yang tidak. Halo Pak Irwan. Halo Pak Irwan. Kalau yang resen kesulitan di dalam chat, di WeChat mungkin ada. Ya, sepertinya Iya, di chat dulu tuh Pak ya. Di sini ada pertanyaan di chat, ada dari Ibu Ade Ina Kartina. Ya, ada suaranya ya, saya berikan. Ya. Ibu Ade. Pertanyaannya, apa bedanya alat dan media pembelajaran? Alat dan media Pembelajaran. Ya. Ya, terima kasih ya. Jadi ini alat ini adalah sama dengan peraga ya. Jadi peraga ini adalah alat yang langsung digunakan dalam pembelajaran. Kalau media ini adalah barang tiruan ya. Barang tiruan yang membantu untuk memperjelas atau di sini untuk membantu mengkonkretkan konsep yang abstrak ya. Tapi apapun namanya, baik media maupun peraga itu tujuannya sama, yaitu untuk mendekatkan kemampuan anak dengan tujuan pembelajaran. Sekali lagi, jadi dari sisi pembedaan, kalau alat barang asli, barang yang asli langsung bisa digunakan. Kalau media itu adalah barang tiruan, apakah dari kayu, dari kertas, itu adalah tiruan yang fungsinya keduanya untuk mendekatkan tujuan pembelajaran dengan kemampuan peserta didik. Saya kira itu bisa. Silakan Pak. Oh iya Pak. Ya, terima kasih Pak. Pak Hendra, ini ada yang raise hand, coba ke Bu Badriah Ayu. Ya, bisa. Saya buka. Silakan Ibu Badriah Ayu. Halo Ibu Badriah Ayu. Silakan jika ingin bertanya Bu Badriah. Silakan Bu Badriah, dari mana? Ya, sedikit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak. Nama Bu, dari mana Bu? Ya. Nama dari mana? Yang ingin saya tanyakan Pak. Ibu, namanya siapa? Badriah Ayu. Oh, Badriah pengawas dari SMP. Pengawas SMP mana? Badriah Daerah Ayu, mana? pengawas SMP Aceh Tenggara. Asia Tenggara. Aceh Tenggara. Oh, Aceh Tenggara. Iya, monggo. Iya Pak. Apa yang tanyakan, monggo Bu? Aceh Tenggara. Iya Pak. Nah, di sini Pak yang mau saya tanyakan, anak-anak usia 7 tahun sampai 21 tahun itu cenderung mereka dengan media pembelajaran video. Jadi di sini kaitannya dengan pembuatan RPP ini Pak, bagaimana
model-model pembelajaran yang kita gunakan yang lebih menyentuh dengan supaya anak-anak yang umur 7 tahun sampai 21 tahun ini lebih mereka tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Ya, hanya ini aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Badia dari Aceh Tenggara, luar biasa pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu silakan, karena ini kondisi PJJ pembelajaran jarak jauh, memang video sangat membantu sekali. Yang pertama adalah untuk membantu penjelasan guru. Kalau misalnya guru tidak bisa langsung video call ya, tidak bisa Zoom meeting, maka video sebagai alat bantu untuk memperjelas konsep ya. Kemudian nanti kalau video ini digunakan bisa menggunakan WhatsApp atau WhatsApp group, atau bisa pakai management system. Adapun modelnya atau modanya bisa pakai generic murni, bisa juga pakai blended learning, bisa juga pakai luring. Jadi semuanya ini juga bisa kita gunakan sebagai alat bantu. Tapi video bukan untuk mengganti peran guru. Peran guru tidak akan bisa diganti dengan teknologi. Jadi ini video sebagai alat bantu. Silakan nanti dibuat video sesuai dengan usia anak. Ya, sesuai dengan usia anak. Buatlah video ini membuat anak seperti masuk di wilayah perkembangan anak, yaitu masuk teori ZPD, zona proximal development ya. Jadi zona of optimal development atau ZPD. Jadi apapun media kita gunakan disesuaikan dengan karakteristik atau usia peserta didik. Yang penting video ini adalah menyenangkan, menantang, menarik gairah peserta untuk belajar, bukan sebaliknya sehingga membosankan. Saya kira itu Bu Badria dari pengawas SMP Aceh Tenggara. Iya, bagaimana Bu Badria? Iya, sudah. Oke, alhamdulillah. Kita lanjut Pak Hendra. Di sini ada Pak Denny. Silakan Pak Denny, dari mana? Pak Denny S. 11 Denny S. Oh ya, Silakan Pak Denny, dari mana? Silakan Pak Denny. Halo Pak Denny. Silakan. Ingin bertanya langsung? Silakan Pak Denny. Atau di chat barangkali kalau Pak Denny sulit masuk. Oke. Ada di chat, ada di chat. Ini mungkin saya membuka nih dari Pak Muhammad. Pak Hendra, silakan Ya. masuk Pak Hendra. Ya, ini saya menemukannya dari Pak Muhammad Nasir, Pak Rio Mahfud. Prinsip 5M, apakah masih bisa dipakai dalam RPP, Pak? Soalnya saya simak dalam beberapa RPP sekarang hal tersebut tidak ada lagi. Mohon penjelasannya, Pak. Diulangi lagi Pak, diulangi lagi. Ya, prinsip 5M, apakah masih bisa dipakai dalam RPP? Asalnya saya simak dalam beberapa RPP hal tersebut tidak ada lagi. Mohon penjelasannya, Pak. Oke, terima kasih Pak Makrus. Jadi gini, 5M itu kan bukan, itu adalah tahapan dari pendekatan saintifik ya. Jadi apapun model yang digunakan, misalnya yang dengan pendekatan saintifik walaupun tidak ditulis 5M, selalu ada mengamati, ada penanya, ada mengumpulkan informasi, ada mengolah informasi, dan ada mengkajikan informasi. Jadi misalnya di sini Pak Ibu menggunakan model pendekatan saintifik, misalnya inquiry learning, discovery learning, problem based learning, project based learning, itu selalu ada 5M walaupun tidak ditulis, mengamati, jadi tidak dimutilasi. Yang menjadi masalah itu modelnya inquiry dimutilasi, mulai mengamati, menanya, menentukan bahwa itu yang terjadi penyesatan ya. Jadi apapun modelnya tidak mengikuti 5M, tapi mengikuti langkah-langkah atau sintaks yang ada dalam model. Kemarin ada kecelakaan, apapun modelnya selalu dimutilasi dengan 5M.
mengamati, menanya, dan sebagainya itu terjadi accident ya dalam pembelajaran. Jadi yang namanya menanya itu bisa muncul di fase di sintak mana saja. Yang namanya mengamati bisa muncul di sintak mana saja, tergantung dari modelnya yang digunakan ya. Jadi itu selalu muncul, walaupun tidak ditulis 5M ya. Tapi yang penting pendekatannya adalah pendekatan yang saintifik. Inilah model-model yang sudah jelas dipastikan itu pendekatannya saintifik ya. Saya kira itu Pak Makrik ya. Silakan yang lain. Ya, Pak Marzuki, ini ada pertanyaan lagi ya Pak ya. Silakan. Langsung dari 2 orang saja ya. Yang pertama dari Pak Saiful Asnan, strategi pembelajaran apa? Pak Saiful Asnan, strategi pembelajaran apa? Di sini tidak dituliskan dari mananya Pak. Ya. Strategi pembelajaran apa yang digunakan pada saat mengajar di jam terakhir dengan kondisi anak sudah mengantuk dan jenuh? Ya, terima kasih Pak Ibu. Untuk jam terakhir, apapun modelnya, gunakan pembelajaran yang joyful learning, pembelajaran yang menyenangkan. Apapun modelnya, Pak Ibu harus mengkolaborasi dengan ice breaking, dengan energizer, dengan senam-senam ringan, dengan tepuk tangan ringan, yel-yel yang menyenangkan, atau lagu-lagu yang dibuat sendiri sehingga buat siswa senang. Yang penting improvisasi dengan speaking, dengan energizer, atau dengan game-game yang menyenangkan, apapun modelnya ya. Jadi model apapun itu sama dengan bakso. Bakso itu kan enak dimakan pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, dan seterusnya. Jadi apapun modelnya bisa digunakan, yang penting joyful learning, yaitu ada mengintegrasikan atau mengimprovisasi dengan game-game, dengan game, energizer, mulai dari senam ringan, tepuk tangan, lagu-lagu, yel-yel, dan lain-lain. Saya kira itu. Ya, terima kasih Bapak. Ini ada pertanyaan lagi dari Victory Aziz. Ya. Victory Aziz ya, silakan Pak Victory Aziz. Satu lagi tengahnya ya. Kita sudah jam 11. Satu lagi tengahnya ya. Ya, silakan. Ini dari LMA Negeri 3 Banyumas. Input siswa berpengaruh untuk menentukan model pembelajaran. Bagaimana cara yang efektif model pembelajaran berkaitan dengan tipe-tipe siswa? Terima kasih. Bapak Ibu, input siswa ini memang menjadi perhatian kita semua ya. Jadi harusnya di kelas kita kalau memang siswanya itu heterogen, itu LK-nya, LKPD-nya atau LK-nya itu ada 3 macam. Ada LK yang L1 untuk siswa yang lower. Lower ini mungkin LK-nya banyak gambarnya, banyak contoh-contohnya, banyak penjelasannya, mungkin warna-warni dan sebagainya. Untuk siswa yang lower, mengapa harus banyak gambar, banyak contoh, banyak penjelasan? Ini siswa yang lower itu berarti mental modelnya yang rendah. Mental model yang rendah ini perlu dibantu dengan tadi ya, semacam gambar, semacam warna-warni, keterangan itu. Terus siswa yang middle ini mungkin seimbang ya, antara penjelasan, warna-warni, contoh dengan tantangannya. Tapi untuk siswa yang di atas, siswa yang upper, mungkin tidak banyak penjelasan, tidak banyak contoh, tapi langsung tantangan ya. Jadi ini yang membuat kita selama tidak adil. Selama ini kita itu selalu kebiawia ya. Jadi siswa pinter, siswa lower, middle, upper itu kebiawia, LK-nya sama. Ini tidak membantu, malah memberangus siswa ini, berarti belum menerapkan konsep merdeka belajar. Kalau merdeka belajar diterapkan, harusnya LK-nya itu heterogen sesuai dengan tingkatan siswa. Saya kira itu. Ya, berarti memang ini ya Pak, kita harus membuat LK lebih dari 1 sesuai dengan input. Ya. Ada lower, ada middle, ada upper ya. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin itu pertanyaan terakhir karena waktu kita sudah menunjukkan 11.59. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Hendra. Silakan Pak Hendra. Ya, kalau ada yang minta materi tadi sudah saya berikan dia ya, Bulani ya. Oh iya Pak. Bulani. Yang di ya, materi Bulani. Monggo.
Sudah. Ya. Pak, mungkin ada closing statement dulu Pak dari Bapak Oh ya. sebelum berakhir. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang luar biasa. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan terima kasih pada Jawas Madrasah Nusantara. Kami dilibatkan sedikit dan ilmunya bermanfaat. Amin. Dan bisa meningkatkan mutu pendidikan. Amin. Untuk ke depan memang kita harus untuk memilih model harusnya kita analisis kan konseptual, prosedural, metakognitif. Misalnya faktual model apa cocok, materinya konseptual model apa, prosedural ketemu abstrak model apa, prosedural ketemu konkret model apa. Sehingga Bapak Ibu menjadi orang yang tidak malpraktek. Kalau kita tidak menganalisiskan itu debat, dipastikan jadi malpraktek. Malpraktek itu dosanya 7 turunan ya. Saya kira itu sukses selalu dan kita tidak hanya bertemu di sini, pada event lain masih bisa jaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus Bapak Ibu untuk